Ibu yang suka ikut kajian punya anak cewek yang suka kelayapan. Hobinya check-in ke hotel. Dia bernama Aliza. Kali ini Aliza datang ke hotel cuma mau nolongin sahabatnya bernama Kanaya yang lagi kejebak cowok biduan yang dia dapetin dari aplikasi micet. Aliza yang tahu temennya lagi dipojokin, bukannya ditolongin tapi malah ikut merinding. Cowok biduannya happy full senyum karena dapat sekaligus 2 dede ukti gemas. Mereka berdua pun karena ketakutan akhirnya kabur dan jadi bahan sorotan. Semua orang yang di kamar hotel sampai keluar dan ngevideoin mereka berdua, yang ngebuat Aliza dan Kanaya viral karena videonya nyebar sampai grup kajian emak-emak. Udah tahu sekelas ibu-ibu, sekalinya ada gosip bisa paling cepet tahu. Ibunya Aliza shock berat pas tahu anaknya ke gap main di hotel sampai dirinya pingsan dan ditolong satu grup kajian. Dikarenakan keributannya Aliza di hotel, ibu dan ayahnya minta klarifikasi langsung dari anaknya itu karena udah jadi bahan gosipan. Kanaya juga minta maaf ke orang tuanya karena udah bawa-bawa Aliza ke hotel cuma buat nolongin dari cowok lekong. Orang tuanya baru aja ngomelin, keluar hotel Aliza malah pelukan sama pacarnya yang padahal belum muhrim. Ibu Aliza nggak seneng banget sama cowok yang sekarang lagi pacaran dengan anaknya. Dia bernama Jero. Sampai di rumahnya Aliza kesal dan emosi sebab pacarnya nggak pernah dipandang baik sama ibunya. Karena bete, Aliza pun curhat ke kakaknya dan dia mau nekat buat kawin lari sama Jero. Orang tuanya yang sekarang sedih karena anaknya nggak mau nurut, si ibu pun langsung minta buat dicariin cowok soleh yang mau diajak taruh untuk anaknya. Karena setiap kali ibunya ngelihat Jero, bawaannya pasti pengen marah. Orang tuanya Aliza mutusin buat datang ke sebuah pesantren tempat sarangnya para cowok-cowok soleh. Bahkan ibunya minta rekomendasi cowok ke ustazah yang bisa siap jadi imam buat nuntun Aliza ke surga. Tapi Aliza justru kaget kalau dia tiba-tiba pengen ditaarufin. Singkat cerita, karena nggak terima, Aliza buat perjanjian sama ibunya. Kalau misalkan cowok pilihan ibunya nggak mau diajak nikah, Aliza bakal tetap sama Jero. Lalu tepat di mana hari diadakannya taaruf, Aliza nyariin yang mana cowoknya. Yang pada saat itu muncullah cowok soleh yang bernama Kinan. Emang kelihatannya perfect paket komplit, ganteng dan soleh. Tapi dibalik sifat alimnya, Kinan ke gap pernah buat video panas yang sempat viral. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video. Kelihatannya doang lulusan santri, tapi pernah buat video panas viral. Aliza yang saat ini bakalan nikah dengan Kinan, dia belum tahu aja sisi gelap calon suaminya. Cincin nikah udah dipasang, artinya pernikahan mereka jadi sah. Meskipun Aliza belum sepenuhnya ikhlas menerima kalau suaminya Kinan. Dia nikah karena paksaan aja dari orang tuanya. Karena sebenarnya Aliza masih nggak bisa move on dengan cowok lamanya yang bernama Jero. Diem-diem ketemuan cuma mau minta jatah ciuman. Tapi Aliza ingat karena takut ketahuan. Padahal Jero adalah cowok toksik yang cuma mau manfaatin Aliza. Cowok tukang playing victim dan suka body shaming. Padahal dirinya adalah seorang dosen. Beda jauh sama Kinan yang kelakuannya sangat cocok jadi imam rumah tangga. Meskipun punya jejak digital sisi gelap dirinya, Aliza udah sering disakitin cowok lamanya, tapi dia masih tetap bucin sama Jero yang setiap malamnya rutin video callan walaupun diliatin sama suaminya sendiri. Kinan cuma bisa sabar ngeliat kelakuan istrinya. Dia nyimak semua percakapannya Jero yang mana cowok itu mau ngajak Aliza check-in ke hotel. Padahal Kinan sebagai suaminya aja nggak dibolehin buat tidur bareng di satu kamar. Setelah nikah, tiap harinya Kinan yang selalu nyiapin Aliza sarapan pagi. Sampai-sampai orang tuanya Aliza udah bosen ceramahin anaknya supaya bisa jadi istri yang selayaknya. Untungnya Kinan kesabarannya nggak ada tanding dan nggak bisa dibanding. Itu dia yang buat mertuanya jadi terpesona dengan Kinan. Dan sesudah nikah, Kinan ngelarang Aliza buat berangkat ke kampus sendiri. Dia rela setiap harinya buat antar jemput Aliza ke kampus. Meskipun Aliza yang nggak seneng karena dia nggak mau ketahuan kalau udah nikah. Cincin nikahnya aja sampai diumpetin dulu sebelum dia masuk kampus. Malahan saat cowok lamanya datang buat nganterin Aliza ke kelas, Aliza ngakunya kalau Kinan adalah supir taksi online. Gimana nggak sakit perasaannya Kinan, tapi hebatnya dia masih bisa sabar. Aliza sampai mau cari cara supaya bisa cerai dengan Kinan karena dia punya harapan dapat beasiswa bisa kuliah di luar negeri dan hidup bersama dengan cowok yang dia cintai. Tapi sekarang Aliza malah ke gap langsung sama Jero kalau lagi berduaan dengan Kinan yang katanya cuma supir taksi online. Di saat itulah malah Jero yang emosi padahal Kinan yang suami resmi. Aliza dibawa ke taman dan dia dimaki-maki karena udah berani ngeduain perasaan. Sampai-sampai Jero kelewatan. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video. Dilecehin di tempat umum sampai main fisik cuma karena ke gap selingkuh. Jero belum tahu kalau Aliza sebenarnya udah nikah dengan Kinan, seorang mantan santri idaman. Aliza berusaha buat ngelupain si mantan yang udah berkali-kali toksik nyakitin dia. Tapi di lain sisi, Aliza juga belum nerima kalau dia dinikahin sama lulusan santri kayak Kinan. Sebab Aliza pengen ngambil beasiswa kuliah di luar negeri. Dia cari cara supaya bisa cerai dengan Kinan, sampai buat tato di tangan supaya Kinan yang mantan santri mikirnya kalau mereka nggak sejalan. Padahal Kinan juga dulunya mantan santri metal. Udah gitu, tato yang dipakai Aliza cuma tato stiker dari bungkus tes Sri. Mau maksa jadi anak nakal tapi nggak bisa. Aliza gimana pun caranya dia pokoknya mau cerai dengan Kinan. Sampai cincin pernikahannya aja dibuang. Tapi karena emang gak direstuin buat pisah, cincin nikahnya ditemuin lagi sama pembantunya lalu dipasangin lagi ke tangan Aliza yang buat dia makin mau ngeberontak. Saat mau pergi acara keluarga, Aliza malah pakai style baju pamer dada. Ibunya jelas ngomelin. Lalu Kinan sebagai suaminya punya ide dengan bisa-bisanya ngikutin gaya Aliza, pakai baju crop top juga supaya istrinya jadi malu dan sadar kalau dia punya suami soleh. Makanya juga harus
harus berpenampilan soleha, bukannya solehot. Meskipun sering berantem, tapi Aliza sering dibuat tenang sama Kinan. Sampai tiap pagi dan malam, Aliza rutin sering dikasih ucapan so sweet dengan bahasa Arab yang dia sendiri nggak bisa bacanya dan gak mau tahu juga artinya. Pernah sesekali Aliza yang baru kelar mandi berpapasan dengan Kinan yang lagi mau gantian mandi. Karena ngelihat nggak pakai baju, Aliza yang ditatap jadi malu dan mencoba biar nggak kelihatan salting, padahal hatinya melting. Di saat Kinan dan Aliza mulai bangun rumah tangga, Jero mantannya mulai julid dan dia pengen tahu siapa sebenarnya Kinan. Soalnya Jero kayak pernah ngeliat di HP temennya, yang mana Kinan ternyata punya jejak digital, pernah jadi aktor video panas yang viral. Tampang doang alim santri, tapi pemain video durasi. Saat lagi ngedate makan di luar, Kinan nggak sengaja ngeliat mantannya yang dulu itu. Lalu dengan pura-pura dia pergi ke toilet buat nyamperin cewek yang dulu pernah nyebarin video viralnya. Dan siapa sangka Aliza tiba-tiba dikirimin langsung video itu dari Jero, yang buat dirinya kaget sama suami yang katanya santri. Aliza pun langsung ngedatengin rumahnya Jero buat nuntut videonya Kinan yang awalnya dia kira cuma editan. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di snack video. Ketahuan sisi gelap mantan santri yang sekarang udah punya istri. Sebelum tobat, dulunya Kinan tukang mabok-mabokan sampai hobi ngeboking perempuan. Setelah masuk pesantren, kehidupannya berubah total dan langsung ngejauhin aliran sesat dan metal. Tapi karena Aliza sebagai istrinya baru ngeliat video viral masa lalunya Kinan dengan si mantan, dia jadi ngerasa dibohongin sama sifatnya yang kelihatan taat dan alim. Awalnya Aliza nuntut orang yang nyebarin video itu, yang kebetulan adalah si Jero, mantannya yang toksik. Aliza mikirnya kalau video itu cuma editan, tapi Jero ngasih tahu dengan penuh keyakinan sampai hampir ngasih tamparan. Padahal rumah tangga Aliza penuh dengan kesoswitan dengan Kinan sebelum kasusnya ketahuan. Meski Kinan suka keingetan kalau mengenang masa lalunya yang suram dengan si mantan, Kinan padahal udah berusaha berubah dan menuhin semua tugasnya sebagai suami yang baik. Mulai dari jemput Aliza pulang ngampus sampai hujan-hujanan dan ngasih perhatian yang lebih buat Aliza supaya merasa disayang. Tapi Aliza masih jaim dan malu biar nggak kelihatan salting, yang padahal di balik kamarnya happy sampai guling-guling. Aliza mau ngelupain masalah kasusnya Kinan, tapi saat ini dia masih belum mengikhlaskan. Ketika keduanya masih ribut karena kasusnya Kinan, Jero mantau dari kejauhan dan ingin balas dendam kepada Aliza. Lalu saat Aliza masuk ruang ujian untuk beasiswa kuliahnya ke luar negeri, dosennya ngasih kabar kalau namanya nggak kedaftar, dikarenakan Aliza baru ketahuan sama pihak kampus kalau ternyata dia udah nikah. Padahal Aliza udah berusaha buat nyembunyiin statusnya kalau dia udah nikah, tapi malah ada orang yang nyebarin foto nikahnya di mading kampus yang buat semuanya jadi tahu. Nggak pakai lama, Aliza pun langsung ngedatengin Jero, mantannya si tukang cari masalah. Padahal Jero sebagai dosen lagi ngajar mahasiswanya. To the point, Aliza bilang nggak terima karena Jero udah nyebarin berita nikahnya, yang bikin beasiswa kuliah ke luar negerinya jadi gagal dia dapetin. Karena banyaknya masalah yang menimpa Aliza, dirinya jadi galau sendirian di taman. Kinan meski lagi musuhan, dia nggak mau biarin istrinya kesepian. Dia ngedatengin Aliza, sang istri tercinta, dan mereka saling sharing cerita. Kinan minta maaf soal kasus masa lalunya. Dia ngaku dan nyeritain ke Aliza kalau dulunya sebelum jadi santri, Kinan adalah seorang abang-abangan geng motor dan punya pacar idaman yang kebetulan saat itu dibuat mabok sampai kebablasan. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di snack video.